mahasiswa semester 4 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat tugas UAS mata kuliah Pendidikan IPS SD yang dibimbing oleh Ibu Irma Inesia Sri Utami, MPD. Selain itu juga, video ini ditujukan untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman semuanya, khususnya tentang kajian pengembangan pendidikan karakter peserta didik melalui pembelajaran IPS SD. Kata pendidikan karakter sudah tidak asing lagi, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan sekolah. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter terdiri dari dua kata, pendidikan dan karakter. Pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian karakter menurut Yomi 2006, pendidikan adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, dan sikap seseorang yang ditujukan kepada orang lain melalui tindakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang berproses menjadikan individu menjadi pribadi yang mempunyai nilai-nilai moralitas dan kebaikan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan tindakan sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain demi tercapainya masyarakat yang maju. Sejatinya, esensi dari pendidikan karakter bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat. Alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya yakni pembangunan dan memajukan peradaban. Internalisasi pendidikan karakter sudah dimasukkan ke dalam berbagai aspek. Semua mata pelajaran wajib membawa nilai-nilai pendidikan karakter dalam proses kegiatan pembelajaran. Salah satunya pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tingkat sekolah dasar. Kenapa harus di tingkat sekolah dasar ya? Jadi, tingkat sekolah dasar adalah awal mula mereka belajar dan mudah untuk meniru hal-hal baik dan kebiasaan baik yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar mereka terlatih mengaplikasikan nilai-nilai moral sehingga bisa dijadikannya pondasi untuk bertindak sampai dewasa. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Untuk sekolah dasar sebesar 70%. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama sebesar 60%. Jadi, prioritas pendidikan karakter lebih banyak ditujukan pada tahap usia sekolah dasar yang menjadikan kedudukannya begitu penting. Lalu, apa alasan yang mendasari bahwa IPS SD menjadi bagian yang kuat dalam pengembangan pendidikan karakter? Karena sesuai dengan ruang lingkup IPS dan pendidikan karakter, mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin menjadikan masyarakat dan warga negara yang baik, atau disebut dengan good citizenship. Pembelajar IPS mempunyai tujuan menciptakan warga negara yang baik, sehingga menjadi hal mendasar dan mudah dalam pendekatan pendidikan karakter. Menjadikan individu yang bermartabat dan bertanggung jawab terhadap hubungannya dengan lingkungan sekitarnya termasuk keluarga, masyarakat, dan bangsa. Jika dianalogikan, pendidikan karakter sebagai alat berupa transportasi, misalnya, dan IPS SD sebagai jalan rayanya. Dan tujuannya yakni masyarakat yang baik. Namun, di dalam proses perjalanan untuk sampai
mencapai ketujuan tersebut bukanlah hal yang mudah karena berbagai permasalahan yang tidak terduga dan sangat kompleks menghampiri. Di dalam IPSSD sudah diajarkan bagaimana menjadi masyarakat yang cerdas dan berpikir kritis sebelum mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai permasalahan, serta menghadapi dinamika isu yang ada, baik isu nasional maupun isu global. Salah satu isu global yang sedang dihadapi masyarakat seluruh dunia yakni pandemi COVID-19. Berbagai aspek yang terdampak karena pandemi COVID-19, mulai dari kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial. Nah, dari berbagai isu tadi, salah satu yang berdampak yakni pendidikan. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Sejak diberlakukannya kebijakan belajar dari rumah yang terhitung sejak 16 Maret 2020, segala aktivitas pembelajaran di sekolah dihentikan dan beralih ke pembelajaran secara daring. Dan bagaimana dengan pendidikan karakter yang selama pandemi, apakah masih berjalan? Dan bagaimana aplikasinya saat situasi pandemi seperti sekarang ini? Jadi, internalisasi pendidikan karakter ada di pusat pendidikan, yakni di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jika selama ini stigma masyarakat melihat proses penanaman nilai karakter hanya ditugaskan di sekolah, maka sekarang sudut pandangnya berbeda. Keluarga adalah komponen utama, karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di sekolah. Padahal sebenarnya semua pusat pendidikan mengambil peran penting dalam pendidikan karakter. Dengan adanya pandemi COVID-19, 4 karsa yang ada di pendidikan karakter, yakni olah pikir, olah hati, dan olah rasa, serta olahraga diwujudkan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Misalnya, olah pikir. Siswa bisa menjadi cerdas dengan berpikir kritis dan berbagai isu yang ada dapat dikelola informasinya, apakah informasinya itu benar atau salah. Yang kedua, olah hati berupa sikap jujur yang diwujudkan melalui kejujuran selama melaksanakan tugas yang diberikan guru selama daring. Selanjutnya, sikap bertanggung jawab dengan perannya sebagai seorang anak yang harus membantu orang tuanya, dan bertanggung jawab dengan perannya sebagai seorang pelajar dengan tetap belajar walaupun tidak di sekolah. Olah rasa dan karsa, peduli dengan sesama, membantu masyarakat yang kesusahan selama pandemi, dan peduli kepada sesama teman dengan saling menanyakan dan memberi kabar selama COVID-19. Olahraga ditujukan dengan lebih menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan berolahraga dengan pola hidup bersih dan sehat. Dari keempat karsa tadi harus diajarkan kepada anak-anak karena selama pandemi ini 4 karsa tadi merupakan salah satu penguat agar kita bisa menghadapi pandemi ini. Ilmu pengetahuan sosial yang memberikan pengetahuan mendasar untuk mengambil peran pada dirinya sendiri, mengambil peran sebagai seorang anak, dan mengambil peran sebagai pelajar, serta mengambil peran sebagai bagian dari masyarakat. Dengan IPSSD, peserta didik diajarkan untuk mengambil peran, sedangkan pendidikan karakter sebagai praktik nyata sehingga pandemi COVID-19 dapat disikapi sebagaimana yang diajarkan dalam IPSSD dan nilai-nilai moral yang melekat di dalamnya. Pandemi bukanlah menjadi penghalang untuk belajar, bukan pula penghalang untuk menjadikan pendidikan karakter berkualitas.
Salam pendidikan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.